Oke, jadi video kali ini gue baru aja kedatangan sebuah HP gaming dengan harga yang low budget. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain jadi profesional gamer dan budget kalian gak sampai 3 jutaan, HP ini bisa jadi pertimbangan buat kalian beli. Dan smartphone yang akan gue bahas kali ini adalah ZTE Nubia Neo 5G. Oke, jadi HP ini dijual di harga 2.799.000. Untuk varian warna dari HP ini tuh ada dua, ada yang warna Phantom Black dan yang satu lagi yang gue pilih itu yang warna yellow atau War Damage Yellow. Di dalamnya ini ada SIM ejector yang bentuknya agak unik dan bentuknya itu ngingetin gua sama permen yang ada di film Kung Fu Hustle. Mungkin kalau kalian kelahiran tahun 90-an pasti familiar sama film yang gokil banget itu. Terus di sini ada buku petunjuk penggunaan, ada kartu garansi dan ada softcase bening. Di dalamnya lagi itu ada kompartemen lagi yang isinya itu ada kabel data Type A to Type C dan kepala casan yang pakai kapasitas 22,5 watt. Dan ini untuk bungkus handphonenya. Di sini ada beberapa selling point yang di highlight sama Nubia ini. Di sini ada powerful 5G SoC, ultra smooth display 120 Hz, RAM up to 18 GB dan storage 256 GB. Terakhir ada build for gamers game space. Kalau untuk spesifikasinya HP ini pakai prosesor Unisoc T820 dan fabrikasinya 6 nanometer. Untuk CPU-nya bisa dapat up to 2,7 GHz. Kalau buat RAM-nya pakai 8 GB dan storage 256 GB. Untuk RAM-nya ini juga bisa ditambahin pakai extended RAM sampai 10 GB, jadi total bisa dapat 18 GB RAM. Untuk skor Antutu gua tes dapat di 440 ribuan, ini mantep banget, dan buat storage testnya gua dapat di 11 ribuan. Kalau untuk di bagian layar sayangnya HP ini masih pakai modelan water drop display dan bezel bawah yang masih cukup tebel. Tapi ya mengingat harganya cuma 2 jutaan, jadi ya gua rasa cukup wajar. Pasti ada sesuatu yang harus dikurangin dan ada sesuatu yang dilebihin juga. Kayak misalnya spek layarnya ini udah pakai 120 Hz refresh rate, ukuran 6,6 inci, resolusinya full 80 x 2400 pixel dan rasionya 20:9. Untuk baterainya dia pakai 4500 mAh, support pengecasan fast charging 22,5 watt dan ada LED notifikasinya. Dan untuk OS-nya pakai Android 13 dan MyOS 13. Kalau untuk desainnya ZTE Nubia Neo 5G ini punya karakter yang gaming banget. Warna kuningnya ini cakep banget asli. Ada karakter kayak robot gitu yang matanya kelihatan sebelah gini. Terus di sini ada beberapa detail kecil yang juga ini menurut gue cakep banget. Atasnya pakai 50 megapiksel kamera utama dan bawahnya pakai 2 megapiksel kamera deep. Terus yang nyempil di sini tuh cuman ukiran kamera aja dan bukan kamera betulan. Jadi biar kayak kelihatan pakai 3 kamera lah. Dan untuk kamera selfie-nya dia pakai resolusi 8 megapiksel. Untuk materialnya ini kerasa banget sih kalau ini pakai bahan plastik, dan untuk sidik jari di sini kelihatannya samar. Untuk frame-nya ini bentuknya flat dan materialnya ini kerasa solid. Tapi gue nggak tahu ini pakai bahan apa, tapi rasanya solid banget kayak pakai bahan aluminium. Di sisi kanan ini ada fingerprint sensor yang disatuin sama tombol on off, terus ada tombol volume atas sama bawah. Di bagian atas ini ada satu lubang, tapi gua nggak ada info ini lubang apaan. Tapi kayaknya sih ini lubang mikrofon. Kalau untuk di sebelah kiri itu ada slot SIM tray, dan di bagian bawah ini ada lubang speaker, port Type C, mic dan jack audio. Untuk slot SIM tray-nya ini setelah gue cek cuman ada 2 slot SIM card aja, dan 2 SIM card ini juga bisa pakai jaringan 5G dua-duanya. Sayangnya di sini nggak ada slot buat nambahin micro SD, tapi harusnya sih aman lah ya, soalnya kan memori internal dari HP ini tuh udah gede banget di 256 GB. Oke, jadi untuk tampilan awal layarnya itu kayak gini karena ini adalah HP gaming, jadi untuk temanya ini dibikin agak gelap dengan kesan yang gaming banget. Di sini untuk aplikasinya juga minim banget dan ada 3 game yang udah keinstal otomatis di HP ini. Tapi tenang aja, gamenya masih bisa dihapus. Kalau untuk storage awalnya itu keisi 227 GB dan sistemnya kemakan total 28 GB. Masih cukup lega lah ya buat nyimpen banyak game dan aplikasi. Untuk fitur yang menarik dari HP ini, dia udah mendukung NFC, side fingerprint sama face recognition. Buat sensor gyroscope-nya di sini juga ada, dan gua tes di aplikasi sensor box. Untuk sensor gyroscope-nya ini udah pakai hardware. Dan ini ada aplikasi bawaan yang namanya itu Gopher, yang isinya itu kayak layanan buat koneksi cepat buat peripheral game dan bisa diatur juga mulai dari equipment-nya dan skenario-nya. Terus di sini ada aplikasi buat nge-custom settingan game kalian, namanya itu Game Space. Untuk UI-nya itu kayak gini, kalian bisa atur buat performa gamenya dari mulai eco, balance, sama rise. Terus ada fitur voice yang fungsinya itu kayak pengaturan tambahan kalau misalnya kalian lagi pakai headset atau earphone, dan di sini ada 4 preset. Terus ini ada fitur touch protection. Fitur ini tuh lebih kayak ngelindungin layar dari telapak tangan kalian biar nggak sengaja kesentuh pas lagi main. Terakhir ada plugin setting. Kalau kita pas lagi di in-game, kalian bisa swipe dari sebelah kiri atau kanan, nanti bakalan muncul game space-nya. Di situ bakalan ada beberapa settingan lagi yang bisa kalian pilih. Mulai dari grafik konsumsi pemakaian daya, terus di sini juga ada info FPS, monitor sinyal dan lain-lain. Terus ada screen recorder, optimize, anti-miss touch, bypass charging dan seterusnya. Dan kalian juga bisa pilih di sini yang bikin notifikasi di HP itu jadi kayak ala-ala live streaming gitu, dan masih bisa di custom juga. Kalian juga bisa buat blok notifikasi telepon dan juga blok chat.
Lanjut gua akan kasih lihat settingan game yang udah gua download di handphone ini. Pas pertama kali masuk di game space-nya itu bakalan aktif dan nonaktifin aplikasi yang nggak perlu, jadi bisa lebih maksimalin performanya. Untuk PUBG Mobile bisa dapetin settingan smooth extreme, balance ultra, HD ultra, sama HDR ultra. Dan untuk sensor gyroscope-nya di sini juga bisa, dan rasa sensor gyroscope-nya ya itu rasanya kerasa responsif dan masih bisa banget buat diandelin. Untuk game Mobile Legends, HP ini bisa dapetin settingan frame rate super dan grafiknya bisa sampai ke ultra. Kalau untuk Genshin Impact di sini gue cuman bisa dapat settingan default lowest di 30 fps. Dan di sini gue notice sesuatu. Ternyata untuk lubang speakernya posisinya itu nggak kayak biasanya, alias agak lain. Jadi nanti kalau kalian biasa main game itu dimiringin ke kiri, tangan kalian itu bakalan nutupin lubang speakernya. Bisa sih ya dibalik, tapi ya bakalan butuh adaptasi lagi. Untuk audio di HP ini juga udah pakai DTS-X Ultra yang ngeklaim bisa bikin suara game dan film serasa di ruangan 3D. Kalau untuk settingan kameranya ini ada mode video, ada capture, ada portrait, dan more. Untuk more ini juga ada mode pro, ada panorama, refocus, dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari 1080p 30 fps. Ini gua akan coba untuk autofokusnya. Untuk autofokusnya lumayan cepat, dan ini bisa di zoom juga sampai 2 kali. Dan sampai mentoknya itu sampai 10 kali. Kalau gue balikin lagi, ya agak susah buat ngeprosesnya. Oke, ini untuk kestabilannya. Dan ini untuk kamera depannya. Dia mentoknya juga sama di 1080p 30 fps. Kayak gini hasilnya. Oke, jadi buat kalian yang tertarik sama handphone ini, Nubia Neo 5G ini udah tersedia di marketplace kesayangan kalian. Dan kalian juga bakalan dapetin kesempatan buat dapetin diskon heboh, jadi harganya cuma di 2.599.000 aja. Kalian juga bakalan dapetin gift box dari Nubia dan hanya berlaku buat pembeli tercepat, soalnya hadiahnya terbatas. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gua Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.